Jangan belajar JLPT. Kalau misalkan kalian nggak lolos, itu bakal sakit kerasanya tuh. Sakitnya itu bakal nusuk gitu, kayak capek banget udah belajar mati-matian, udah belajar setiap hari, kok kalah sama yang nggak belajar. Mending dulu tuh nggak belajar gitu kan. Saya nggak mau gitu memberatkan diri sendiri hingga akhirnya stres, hingga akhirnya gila, nggak mau. Minasang konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Kita akan membahas seputar JLPT. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing ataupun ingin cerita-cerita aja sama teman-teman semuanya. Berhubungan beberapa bulan lagi, sekitar 3 bulan lagi, bahkan 2 bulan lebih deh. Kita akan menghadapi ujian, yaitu ujian JLPT. BTW teman-teman semuanya dapat JLPT slotnya di mana nih? Dapat slot JLPT-nya di mana nih? Di Jakarta, di Bandung, ataupun di mana? Silakan komen di kolom komentar guys. Dan BTW di tanggal 6 nanti saya kebetulan dapat slot N3 itu di daerah Jakarta. Jadi buat teman-teman yang nanti satu tempat kita bisa ketemu, oke? Dan nanti insya Allah saya mau interview. Maksudnya interview itu pengen ketemu sama teman-teman yang sekarang nonton di video ini dan nanti ingin buat konten bareng teman-teman gitu maksudnya. Tapi kalau ada yang kenal ya, dan kalau ada yang ngechat ke saya gitu ataupun yang komen lah, nanti saya lihat namanya siapa dan nanti saya kontak kalian. Kalau misalkan nanti tanggal 6 ketemu di Jakarta ketika ujian JLPT, insya Allah saya bikinkan konten ataupun saya mau tanya-tanya sehubungan dengan proses kerja ke Jepang kalian kayak gimana, oke? Tapi itu kalau kalian mau, kalaupun enggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti di tanggal 6 saya ingin bertemu dengan siapapun yang random di tempat ujian, entah itu setelah ujian ataupun sebelum ujian, dan nanti akan saya tanya-tanya lah kayak gitu. Ya kayak podcast kayak gitulah teman-teman. Oke, berhubungan dengan JLPT ataupun ujian ya Noryoku Shiken, kemampuan bahasa Jepang ya. Kita itu ada dua orang ataupun ada dua tipe orang yang mana semuanya itu memiliki apa ya istilahnya pandangan masing-masing terhadap ujian JLPT ini. Oke, akan saya jelaskan lu gomenasai ataupun akan saya ceritakan. Jadi yang pertama, ada orang yang benar-benar belajar dan ada orang-orang yang nggak terlalu belajar gitu. Nah, gini, dua orang tersebut ataupun dua sifat orang ini ya, dan sebelum dan setelah ujian JLPT-nya itu mereka itu bakal mendapatkan hasil yang berbeda. Ya tentunya berbeda ya. Belajar dan orang yang nggak belajar itu tentu hasilnya akan berbeda. Maksudnya gimana? Ya kalau misalkan belajar, kalau lulus itu bakal seneng ataupun bakal biasa aja teman-teman. Ya walaupun seneng ya nggak terlalu oke banget gitu senengnya tuh, dikarenakan apa ya, dikarenakan mereka itu taihengnya itu di belakang gitu, kayak wah kayak berat banget gitu kan belajar tiap hari ataupun apa itu istilahnya eh, ganbatel banget gitu ketika belajar. Tapi minusnya orang ini, ketika dia nggak lolos itu tuh bener-bener hancur ataupun bener-bener sakit hati teman-teman. Bener nggak, ngerasa nggak? Pernah nggak teman-teman itu ketika melaksanakan sesuatu ataupun ketika mengseriuskan sesuatu gitu, kayak ujian ataupun apalah itu terserah, misalkan pengen bener-bener banget sama hal tersebut dan kalian itu perjuangkan dan apa kalian itu perjuangin hal tersebut itu dengan maksimal gitu. Ya misalkan lah JLPT hamin 2 bulan, hamin 3 bulan misalkan belajar tuh abis-abisan, pulang kerja belajar, kalau yang nggak kerja misalkan yang nganggur tiap hari belajar, ada waktu luang nonton anime, nonton drama dan yang lain sebagainya. Pokoknya ambisius banget buat Jepangan. Hingga akhirnya ketika lulus mereka senang, akan tetapi senangnya itu tidak bisa di apa istilahnya, tidak bisa maksimal senang karena ya memang itu wajar gitu loh. Karena kesuksesan dia itu ya kesuksesan yang dia buat gitu. Tapi berbeda dengan halnya ada orang yang dia itu nggak terlalu serius gitu.
belajar ya sekemampuan dia aja gitu. Ketika dia mau belajar ya maksimalin, tapi ketika nggak mau belajar ya dia nggak memaksakan diri itu setiap hari harus belajar 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 gitu. Bengkel 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 gitu kan. Akan tetapi dia itu lolos. Jadi dia itu belajarnya sebisanya. Maksudnya artinya sebisanya itu apa ya? Seenaknya aja gitu. Kalau misalkan lagi enak belajar ya belajar, kalau enggak ya udah enggak belajar gitu. Scroll TikTok, nonton YouTube ataupun apa dan yang lain sebagainya. Tapi ketika dia lolos, nah itulah dia itu bakal ngerasa wah ini bener-bener seneng. Jadi level seneng orang yang pertama dengan orang yang kedua tadi itu tuh enggak setara teman-teman. Dikarenakan ya mungkin dia itu bisa karena apa ya istilahnya, karena hoki mungkin ya bisa jadi, ataupun memang dia itu belajar sebentar ataupun seenaknya dia, tapi ya memang dia menguasai. Oke, lalu dua orang ini tuh kan berbeda ya. Saran saya jangan belajar JLPT. Kalau misalkan kalian gak lolos itu bakal sakit kerasanya tuh. Sakitnya itu bakal nusuk gitu, kayak capek banget udah belajar mati-matian, udah belajar setiap hari, kok kalah sama yang nggak belajar. Mending dulu tuh nggak belajar gitu kan. Head tapi nanti dulu teman-teman. Terkadang ada sih orang-orang ataupun golongan-golongan yang istilahnya itu mengandalkan hoki. Jadi mengandalkan hoki itu ya memang semua orang itu terkadang ketika hoki walaupun itu bukan apa ya istilahnya, eh, bukan keahlian kita, tapi kalau misalkan hoki ya bisa aja gitu. Akan tetapi rasanya itu bakal beda banget sama yang orang pertama tadi. Kalau misalkan dia misalkan ganbateru banget, semangat banget, tapi dia itu nggak lolos, maka sakitnya juga nggak main teman-teman. Dan itu pernah saya apa ya rasakan, tapi bukan di bagian JLPT ini. Ini mah cuman hanya sekedar ini mungkin, hanya sekedar alasan aja orang yang malas belajar. Ya mungkin bisa juga seperti itu, tapi ini realita. Ini realita dan kenyataan. Ketika kita belajar mati-matian tapi kita nggak lolos, maka rasa sakitnya itu nggak main-main. Akan tetapi kalau misalkan kita nggak belajar dan kita nggak lolos, maka rasanya pun ya biasa-biasa aja. Karena apa ya? Karena nggak belajar gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak belajar ataupun belajar tapi semaunya gitu, belajarnya itu seenaknya kita aja, ya maka kalaupun nggak lolos ya udah sih nggak apa-apa, B aja gitu. Ya udah sih toh kita nggak maksimal dalam belajarnya gitu. Tapi kalau misalkan lolos itu bisa buat bahan sombong, wah gue juga nggak belajar bisa gitu kan. Tapi ini bukan menyarankan buat kalian nggak belajar, akan tetapi buat temen-temen yang memang nggak ada waktu belajar, di sini ada kan orang-orang yang memang ingin ujian JLPT tapi waktu belajarnya nggak ada ataupun waktu belajarnya kurang, itu nggak jadi masalah. Yang penting, yang penting itu kita tetap berusaha. Dan yang paling penting nih satu lagi, sehatin akal, pikiran sekaligus mental pokoknya. Jangan sampai proses buat ke Jepang ini, wah ini kayak ngomongin diri sendiri sih. Jangan sampai proses buat alur kerja ke Jepang ini tuh kayak bikin stres diri sendiri gitu. Bikin gila gitu. Ya maka dari itu saya buat video ini buat sharing-sharing buat teman-teman semuanya. Oke, jadi tetap belajar akan tetapi tidak usah memaksakan diri ataupun tidak perlu apa ya istilahnya membuat diri kita itu tersiksa dengan diri kita sendiri gitu. Dengan apa keinginan-keinginan yang memang eh, mewajibkan kita harus bisa itu, bisa ini ataupun harus apa namanya bisa capai itu, capai ini. Itu hanya buat capek buat diri kita masing-masing teman-teman. Soalnya apa ya, saya juga masih terkadang masih suka bingung, kok diri sendiri tuh terlalu nyiksa diri sendiri gitu. Musik banget tukang tahu bulat. Jadi terkadang seperti itu, terkadang diri sendiri tuh yang bikin kita terpaksa ataupun yang membuat kita itu capek, padahal diri kita sendiri, tapi diri kita sendiri yang buat pusingnya itu. Kenapa? Ya begitulah kehidupan. Karena otak belakang kita itu kan ngambil apa istilahnya tuh sinyal-sinyal yang
apa ya, yang nanti itu akan kita keluarkan gitu, yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita sehingga kepikir intinya ya, intinya itu akan kepikiran terus dan itu menjadi mindset dan tertanam di dalam diri kita masing-masing. Makanya buat teman-teman semuanya, yuk biasa aja, gak usah maksain diri, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya gabut-gabut ya gabut-gabut, waktunya galau ya terserah galau, tapi jangan kebablasan. Ya termasuk saya sekarang itu yang memang mau ujian. Saya pernah hari ini harus belajar, hari ini harus apa itu istilahnya, target ini, target itu. Ujung-ujungnya bikin stres sendiri, teman-teman. Ujung-ujungnya bikin bengong sendiri. Kok capek ya? Terus dapat apa gitu. Jujur saya sampai sekarang masih belajar nih. Walaupun gak maksimal ya. Kadang-kadang masih suka buka-buka latihan soal ataupun apa istilahnya itu kayak ya intinya terlepas dari materinya apapun itu, entah itu kotoba, entah itu apa bunpo, belajar ya tetap belajar, tapi ayo kita sama-sama biasain tenangin diri kita masing-masing, teman-teman. Di sini channel buat sharing aja ya, jangan terlalu dibawa serius. Akan tetapi kalau misalkan kalian memang belum memenuhi syarat buat kerja ke Jepang, yaitu JFT Basic A2 ataupun JLPT N4, ya menurut saya gimana lah caranya lah terserah. Yang penting gaskeun buat dapetin itu dulu. Dan jujur saya juga alhamdulillah sudah dapat JFT Basic A2. Jadi syarat untuk bisa kerja ke Jepang jalur TG itu ya sudah beres gitu, walaupun saya nggak lolos di JLPT N3 nanti. Jadi itu bukan suatu kendala ataupun bukan suatu penghalang gitu, akan tetapi ini kan upgrade ya namanya juga. Tapi banyak tuh yang orang-orang yang lagi nunggu COE, yang lagi apa namanya, yang belum berangkat ke Jepang udah pada N3 bahkan N2. Udahlah itu orang lah, bagus, alhamdulillah, berarti mereka pintar kayak gitu. Kita mau ya ya mau cirong dong, kita juga mau, akan tetapi saya nggak mau gitu memberatkan diri sendiri hingga akhirnya stres, hingga akhirnya gila, nggak mau. Jadi buat teman-teman yang nanti di tanggal 6 Juli, Mei, Juni, Juli apa kapan sih, Juli ya, yang nanti tanggal 6 ujian di Jakarta, jangan lupa komen di kolom komentar guys, nanti kita ketemu bikin podcast. Oke guys, oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Ja mata nih.